Makanya dulu saya jadi anggota DPD 2 periode. Kenapa sampai terpilih 2 periode? Kan menjalankan visi misinya. Makanya kalau saya Hmm. kemarin nyalon DPD, berapa periode saya bisa? Saya nggak sombong jadi orang. Ya. Tapi pilihannya Pak Dek milih ke DPR RI. Milih ke DPR RI, Hmm. ke partai politik karena begini. Pengalaman saya jadi anggota DPD. Saya datang ke desa. Dibilang, aduh Pak Kadek, niki rusak. Hmm. Itu rusak. Ini rusak. Saya cuma bisa jawab, carikan tukang gitu kan. Bukan. Bener juga jawabannya, cuma kan garing gitu. Karena dulu saya ingin menciptakan sejarah. Ingin menciptakan sejarah bukan hanya di Bali, tetapi di seluruh Indonesia. Karena belum pernah saya lihat calon DPR RI secara gamblang buka-bukaan menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang bisa diterima, yang mana memang haknya rakyat, saya sampaikan dengan semuanya. Buka-bukaan. Saya ingin membuat sejarah ini karena saya dari mata sekali dan niskala saya melihat sudah nggak tahan saya lihat. Bali Satu hari ini hadir bersama seorang ketua partai di Bali yang juga seorang seniman atau dikenal sebagai pelawak ternama di Bali, Pak Lola. Pak Dek, Nggih, swastiastu. Swastiastu. Beliau adalah Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bali. Ini kalau kita bicara Hanura, banyak pertanyaan yang mengganggu saya, Pak Dek. Apakah Hanura bisa comeback ini ke Senayan di 2024? Karena 2019 kemarin, tanda kutip, gagal lah ke Senayan, belum berhasil. Termasuk dari Bali, Pak Dek sendiri kan maju ke DPR RI juga belum berhasil itu. Bagaimana Pak Dek 2024? Ini kayaknya ada aura-aura kecerahan nih bagi Hanura ini. Yang pertama, Hanura di tingkat nasional sebenarnya hanya tidak lolos di parlemen pusat, Hmm, di DPR RI. ya. Jadi sebenarnya masih eksis begitu ya di daerah Kalau di bawah, kita masih punya kekuatan 809 anggota dewan. seluruh Indonesia. Di Bali, Mengalahkan P3. di Bali, Di Bali sekarang 15 kursi untuk DPR Kabupaten, hmm, DPR Provinsi kita masih tetap bertahan 1 kursi. satu kursi. Oke. Jadi, kalau dilihat dari jumlah suara, perolehan suara DPR Kabupaten di Bali, itu tidak berbanding lurus dengan perolehan suara DPR RI. Hmm, Jika perolehan suara kabupaten sama dengan perolehan di DPR RI, kita sudah mencapai 1,5 kursi DPR RI. oh ya, padahal berarti sebenarnya potensi di bawah ini masih cukup besar gitu. Potensi kita besar. Hmm, Contoh, kita di Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng kita 1 fraksi. satu fraksi. Dan anggota DPR-nya semua incumbent dan Hmm, ada 2 periode, ada 3 periode sudah. ya, ya, ya. Begitu juga di Kabupaten Kelungkung. Kita kuat di sana. Hmm, Di tahun 2024 mungkin Hanura di Kabupaten Kelungkung bisa mengusung pilkada tanpa koalisi. ya. Nah, itu jadi kekuatan partai apa yang ada sekarang belum tentu juga jawabannya tahun 2024 akan sama. Hmm, Begitu juga yang namanya politik. Sekarang partai dibilang luar biasa, tetapi belum tentu 2024 akan sama ya, jawabannya. karena jalannya masih panjang, Nah, logistik yang diperlukan juga masih harus cukup banyak kan dan begitu. strategi-strategi politik belum dijalankan. Hmm. Kan, Bapilu belum juga berjalan apa yang akan dilaksanakan Nah, sesuai ini dengan anggaplah sekarang ini kan baru selesai untuk pendaftaran ya, untuk pendaftaran pendaftaran verifikasi partai verifikasi partai. Anggap ini baru ya mungkin di tahap awal. pemanasan gitu, Di tahap pemanasan awal. menjelang 2024. Kalau Hanura sendiri melewati proses itu kemarin seperti apa? Kalau dalam struktural untuk verifikasi kami tidak ada masalah. Hmm, Karena apa? Karena kekuatan kami besar. ya, Dan sudah pernah melewati ini sudah sampai 3 periode untuk mengikuti pemilu legislatif. ya. Jadi pengalaman-pengalaman tentang hal ini di bawah sudah nggak ada masalah. Baik secara administrasi maupun faktual orangnya. Karena apalagi saya di Bali sudah murni
pengurus itu ada sampai tingkat kecamatan, dan sekarang justru dia yang ada praksi sudah sampai ke ranting sekarang. Ya, Gitu. apa mungkin Pak Dek, karena begini, di tingkat nasional termasuk beberapa lembaga survei kan juga memotret, walaupun itu mungkin masih ada bisa kita perdebatkan lah. Kemudian itu juga mungkin kan tadi masih jauh juga 2024 belum menjadi tolak ukur yang sebenarnya, tapi minimal itu menjadi gambaran awal. Nah, optimisme Pak Kadek sendiri untuk Hanura di 2024 karena berbagai lembaga survei menempatkan masih jauh di bawah Masih di bawah. parliamentary threshold yang Iya. 4% begitu. Itu seperti apa sebenarnya? Ini partai yang lolos kan juga belum ada. Hmm, Kalau partai yang sekarang ini kan 9. ya. Jadi Hanura di luar parlemen ditambah partai-partai baru kan. Nah, jika sekarang partai-partai baru ini lolos, itu kan juga mengurangi persentase kan. Ya. Apakah mengurangi persentase Hanura, apa juga mengurangi partai-partai besar itu Partai yang sendiri. lain. Oh, oke. Tergantung cara memainkan. Nah, begitu juga sekarang di tahun 2024 pemilihan legislatif kan sama dengan pemilihan presiden. Ya. Dulu kami pendukung Jokowi, tetapi kami tidak dapat manfaat dari dengan Jokowi. Jokowi efeknya nggak ada. Jokowi efeknya nggak ada. Jokowi efeknya nggak ada. Yang mendapatkan partai asal mula daripada Bapak Presiden. Ya, penguasa gitu. Tetapi ketua umum kami sampai sekarang sangat konsisten mendukung jalannya pemerintahan Jokowi. Sampai-sampai beliau menyampaikan sikap, menteri-menteri yang mau nyalon presiden mundur dong. Kalau memang mau nyalon presiden, kalau bisa harus mundur dari kabinet, baru gentle. Ya, karena juga tidak ada konflik of interest juga. Iya. Kepemimpinan Pak Jokowi harus menyelesaikan tuntas juga kan, atau pilihannya mundur kalau memang menyatakan diri maju. Karena memang arahan kepada ketua umum, kami tergabung sebagai kader partai di Hanura itu memang harus memakai hati. Memakai hati, memakai nurani untuk menyampaikan suatu sikap. Ya, target saya selaku pimpinan Partai Hanura di Bali bersama teman-teman para pimpinan-pimpinan di masing-masing kabupaten, 9 kabupaten kota, tentunya ada beberapa hal yang perlu program-program, suatu langkah-langkah politik yang kami lakukan ke depan ini. Iya. Banyak hal yang perlu kita bisa diskusikan. Mungkin Bali Satu Podcast bisa membuat acara, ya debat publik atau ke diskusi tokoh-tokoh, semua ketua partai-partai diundang secara bergiliran, berapa 4 orang, mesti bergiliran lah. Artinya biar masyarakat juga tahu sebenarnya misi partai ini seperti apa ke depan, khususnya untuk Bali, khususnya untuk secara nasional maupun di daerah. Nah, khususnya saya di Partai Hanura, saya pribadi sudah dipastikan dan secara hierarki partai harus maju di tingkat nasional. Ke DPR RI. Berarti yang kedua kali ya Pak Dek, karena 2019 Pak Dek kan waktu itu kan belum jadi ketua kan, sudah maju ke DPR RI lewat Hanura, tapi ya belum diberi kesempatan. Berarti ini yang kedua kalinya. Nyalon yang kedua kali, tetapi dengan konsep yang sama. Karena pertama, saya masuk ke dunia politik, saya adalah seniman murni. Ya. Ya dikenal sebagai lolak gitu ya. Lawak ya. Di eranya paling terkenal mungkin. Iya, ingin saya menyampaikan kepada masyarakat tujuan daripada orang masuk politik, maju ke DPR, kabupaten, provinsi, DPR RI, semua punya tujuan. Nah, sekarang saya sudah menyampaikan ini di tahun 2019 kemarin. Mungkin masyarakat yang menonton podcast ini dan pernah melihat saya berkampanye dulu, mungkin membenarkan apa yang saya sampaikan. Karena dulu saya ingin menciptakan sejarah. Ingin menciptakan sejarah bukan hanya di Bali, tetapi di seluruh Indonesia. Karena belum pernah saya lihat calon DPR RI secara gamblang buka-bukaan menyampaikan kepada masyarakat apa saja yang bisa diterima, yang mana memang haknya rakyat, saya sampaikan dengan semuanya.
Ya, berarti persoalan gaji ya. Yang mereka sempat rame yang dibongkar oleh Krisdayanti katanya setahun hampir 5 M atau berapa Iya, begitu. Krisdayanti ramai kan, Hmm, karena beliau kan artis nasional. ya. Habis itu beliau jadi DPR RI, boom kan, dibenarkan juga sama Fahri Hamzah. Hmm, Tokoh-tokoh yang pernah duduk di DPR RI. hmm, Jadi apa yang saya sampaikan sebelum Krisdayanti bicara, saya sudah disampaikan. hmm. Kalau nggak salah Krisdayanti itu bicara tahun 2020 kalau nggak salah. Ya. Saya bicara di tahun 2019 pada saat berkampanye. Kalau dalam catatan buku saya berkampanye hampir di 240 titik. Hmm. Berarti di 240 titik itu baik desa maupun komunitas-komunitas saya menyampaikan ini. Makanya sempat saya bilang begini. Bukan saya menyalahkan individu orang kawan-kawan yang sekarang duduk di DPR RI. Karena ada orang tanya, oh kalau memang teman-teman DPR RI apa yang Pak Kadek sampaikan salah, berarti kan ini temuan anggarannya. Oh, yang bilang salah siapa? Hmm. Saya tidak ada menyampaikan bahwasannya Pak Demer salah, gitu, Pak Alit Kalakan salah, siapa teman-teman kawan-kawan baik saya, bukan. Beliau menjadi anggota DPR RI, beliau berhasil mempertanggungjawabkan keuangan, berarti kan beliau nggak salah. Ya. Begitu saya nanti, seandainya saya menjadi anggota DPR, itu saya akan menyampaikan anggaran yang saya terima dalam bentuk uang tunai, misalkan saya reses 450 juta sekali reses. Dalam 1 tahun ada 5 kali. Berarti kan 450 juta kali 5 dalam 1 tahun. Hmm. Nah, dari 450 ini, saya akan jelaskan kepada masyarakat, oh, ini, nah misalkan contoh ini, dari 450 juta, oh, satu Banjar, satu desa adat terdiri dari berapa? 10 Banjar. Mau mengadakan ngaben massal di dalam satu desa adat. Ya. Saya tanyakan, oh di sini berapa Banjar? Oh 10 Banjar. Oh 10 Banjar. Oh kalau 10 Banjar, satu reses ini memang ada anggarannya. Memang ada dana kegiatan begini. Oh, yuk, ini dana kegiatan ini. Oh, saya harus reses ke sana. Hmm. Saya kunjungi ini Banjar-Banjar. Tapi dananya kita kumpulkan. Oh ya. Dengan kegiatan itu. Digunakan Pakai untuk ngaben massal. Misalkan ini silakan. Tapi di sana kan sifatnya kan lumsum. Hmm. Lumsum yang sebagai pertanggungjawaban foto, stempel, sama daftar hadir. Itu terpenuhi. Jadi yang saya bilang, pertanggungjawaban dipenuhi tanpa ada aturan yang dilanggar. Ya. Dana yang diperoleh masuk ke masyarakat. Itu baru satu sumber. Kan banyak sumber. Kunjungan dapil, kunjungan komisi, studi referensi, sosialisasi MPR itu banyak. Hmm. Jadi benar juga Sri Dayanti bilang minimal 5 miliar dalam 1 tahun. Itu kan minimal. Minimal. Kalau anak minimal kan pasti ada maksimalnya kan. Berarti maksimalnya mungkin bisa berapa saja kan. Berarti banyak sebenarnya bisa uang yang bisa dibawa ke Bali, baik mungkin konteksnya dia menjadi program resmi atau memang langsung tadi ke kelompok-kelompok. Nah itulah tugasnya anggota DPR. Oh, okay. Tugas anggota DPR mengambil kue yang ada di pusat dibawa ke daerah. Dibagi-bagi. Dibagikan bukan dimakan sendiri kan begitu. Saya kan tidak bilang makan sendiri kan. Makannya rame-rame dengan anak dan istri kan gitu kan. Tapi kan mestinya makannya rame-rame bersama rakyat kan begitu. Oh gitu. Jadi kan saya nggak bilang, saya nggak menyebut orang, saya nggak menyebut ini, saya ingin menyampaikan, meluruskan kepada masyarakat, begini loh. Jangan sampai ada seorang pemimpin, baik itu legislatif apapun itu, datang ke masyarakat, baru turun dari mobil Alphardnya, dikalungin bunga, disambut dengan balai ganjur, habis itu duduk, pulangnya membohongi rakyatnya. Berarti kan nyambut nak bohong. Iya, menyambut pembohong gitu. Karena apa? Karena di DPR ini lembaga ini ada 2 mata anggaran. Satu mata anggaran yang melekat di kelembagaan yang diterima secara tunai oleh anggota dewan. Ada satu juga memang kewenangan ini tidak bisa disebutkan karena ini lobby politik. Ya. Yaitu anggaran yang melekat di kementerian. Nah, melekat di kementerian ini itu terjadi lobby politik antara legislatif dan eksekutif. Eksekutif mencari anggaran ke DPR, DPR yang ketok palu ini. Ya. Dan DPR
memberikan anggaran sesuai dengan permintaannya, pasti ada lobby politik, yaitu membawa program-program dari kementerian ke daerah. Padahal tidak dia yang punya, yang punya menteri. Contoh Komisi 4, ada anggota DPR yang bawa traktor, apapun itu semua itu bukan dia yang punya. Yang punya program kementerian. Cuman karena dia di DPR yang menganggarkan anggaran yang diminta oleh kementerian, dia itu melobi berapa dapat. Ini beda-beda. Tergantung pinter-pinternya anggota dewan vokal di sana. Bagus komunikasi dengan kementerian, makin banyak dia dapat. Nah, itulah yang dibawa. Tapi jangan dong pada saat reses bawa itu. Saat reses kan ada dananya. Itu yang mungkin yang belum dipahami juga. Makanya saya mengajarkan masyarakat biar paham. Makanya saya dulu berkampanye, kalau ada nanti seandainya saya tidak lolos menjadi anggota DPR, itu saya bilang. Kalau ada anggota DPR datang ke sini reses, tolong sampaikan, tanyakan apakah ada dana resesnya, uang kegiatannya. Jangan sampai hanya minta tanda tangan saja diminta kan begitu. Nah, sekarang saya bedakan DPR kabupaten dan provinsi beda. Jauh. DPR kabupaten dan provinsi sistem keuangannya kan ad cost dia. Dia kerja dulu, cari pertanggungjawaban, kwitansi, ajukan, baru keluar. Tapi kalau DPR sama DPD beda. Gelondongan dia. Lumsum dia. Makanya dulu saya jadi anggota DPD 2 periode. Kenapa sampai terpilih 2 periode? Kan menjalankan visi misinya. Makanya kalau saya kemarin nyalon DPD, berapa periode saya bisa. Saya nggak sombong jadi orang. Tapi pilihannya Pak Dek milih ke DPR RI. Milih ke DPR RI, ke partai politik karena begini. Pengalaman saya jadi anggota DPD. Saya datang ke desa. Dibilang, aduh Pak Kadek, niki rusak. Itu rusak. Ini rusak. Saya cuma bisa jawab, carikan tukang gitu kan. Bukan. Bener juga jawabannya, cuma kan garing gitu. Tapi kan permintaan masyarakat kan pasti itu kan wakil rakyat kan. Nah, karena itulah fungsinya menjadi wakil rakyat, suara mereka diberikan dengan harapan mereka ketika butuh sesuatu bisa dibantu. Gitu. Dia tidak membawa PPS kosong atau janji-janji kosong saja atau amplop kosong kan begitu. Kalau di DPD nggak ada itu. Nah, karena berarti kuncinya adalah keterbatasan kewenangan. Kenapa DPD tidak punya yang namanya seperti di DPR? Yaitu karena tidak megang buat anggaran. Tidak punya fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran nggak punya. Secara otomatis kementerian pun tidak begitu care. Istilahnya DPD. Tidak punya bargaining power politik begitu kuat ya. Nah, itulah sebabnya saya ke DPR. Nah, setelah saya ke DPR, tapi ini langkah yang luar biasa karena ada yang katanya tokoh Bali atau politisi yang ya mungkin dibilang juga dekat dengan anak-anak muda, tapi beliau mungkin nyaman di DPD. Mungkin 2024 nggak berani juga ke DPR RI. Nggak berani. Dan kalau berani pun bagus sekali. Karena apa? Karena saya tahu, mohon maaf ini teman-teman anggota DPD RI dari Provinsi Bali, sudahlah, jangan ngecap-ngecap. Udahlah sampaikan kewenangannya seperti ini. Bila perlu teman-teman berjuang bagaimana mengamandemen itu undang-undang. Biar kewenangannya minimal setara. Hubungan pusat daerah. Itu perjuangan kita dulu. Mungkin walaupun agak kasar tapi bahasanya kalau impoten bilang impoten kan begitulah. Iya. Udahlah, saya anggota DPD kok mantan nggak punya kewenangan banyak. Seandainya kalau saya nggak tahu apa, saya kan nggak bisa bicara. Tapi karena saya pelaku langsung. Saksian dari seorang yang pelaku langsung. Melakoni selama 10 tahun. Saya pernah menjadi ketua Temja RU Kelautan. Nyesal nggak Pak Dek kalau nggak punya kewenangan? Nanti kalau kan dibandingkan dengan DPR. Saya pengalaman saya ceritakan. Saya menjadi ketua Temja RU Kelautan. Setelah selesai kita mengkaji, menghabiskan APBN begitu besar, mengambil mendengarkan beberapa akademisi, semuanya kita dengarkan setelah menjadi, baru kita mendapatkan undangan ke Baleng. Badan Legislasi. Habis itu kita disuruh untuk menyampaikan gimana usulan daripada DPD. Saya bacakan, tata selesai. Terima kasih teman-teman DPD karena sudah selesai menyampaikan usulan. Silakan untuk meninggalkan ruang sidang karena kita mau melanjutkan persidangan. Coba diusir secara halus.
Ya ampun. Atau mungkin di sana ada bagi-bagi kue, siapa tahu kan. Tapi kalau kita tidak keluar, memang segitu kewenangan kita mengusulkan rancangan undang-undang ke DPR, mengusulkan. Walaupun nanti setelah disahkan persis seperti yang dibuat DPD, cuma di stempel-stempel aja di sana. Ya. Nah, oleh sebab itu saya sebagai pimpinan partai, target saya nanti ke depan di Bali, satu saya ingin mengajak teman-teman, semua teman-teman partai dan tokoh-tokoh yang ada di Bali, mari kita bersama-sama membesarkan partai maju legislatif lewat Partai Hanura. Karena apa? Karena saya ingin mengajak kawan-kawan yang menjadi anggota dewan di partai, yaitu sahabat kekeluargaan. Tidak ada yang namanya bawahan, atasan. Karena satu-satunya mungkin partai yang ADART-nya satu tingkat di atasnya. Jadi kalau saya tidak bisa mengintervensi apa namanya keputusan daripada DPC. Karena yang mengeluarkan SK DPC DPD, yang mengeluarkan SK PAC DPC, yang mengeluarkan SK DPD DPP. Jadi nanti pilkada siapapun yang diperintahkan oleh DPC untuk merekomendasi, saya hanya meneruskan saja. Itu jelas partai kami akan. Yang kedua, saya akan kembali lagi kepada roh waktu 2019, bahwasannya Partai Hanura, calon DPR RI IKD Aribawa akan membuka habis dan akan buka-bukaan. Kenapa? Karena ingin saya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, memberikan pendidikan politik ke depan, tambah tahu apa itu DPR. Ya. Jangan sampai pada saat pemilihan hanya sekedar memilih. Kadang-kadang yang DPR RI ini kan dititip sama tingkat 2-nya. Yang calon kabupaten bahwa ini tidak tahu seperti apa. Nah, sekarang tidak. Itu justru terus terang ya. 2004 mulai DPD ada. 2009, 2014 saya masuknya di periode yang kedua. Ya. Di 2009. Terus terang, DPD terkenal, jangan salah, waktu 2009. Gara-gara IKD Aribawa. Keliling Bali buat hiburan itu. Ya. Itu baru dikenal oleh masyarakat apa itu DPD. Baru tahu lah apa itu DPD. Apa itu DPD. Karena sebelum pertunjukan itu mulai, saya pidato menjelaskan kepada masyarakat apa itu kewenangan DPD, kenapa saya tidak bisa memberikan apa permintaan daripada masyarakat, kenapa hanya bisa memberikan ini saja, karena saya mendapatkan cuma dana reses ini saja. Dulu waktu 2009-2014 saya mendapatkan uang reses itu 90 juta. 4 kali dalam 1 tahun. Coba bayangkan. 90 juta? Kali 4. Oh, sedikit sekali. Dibagi seluruh Bali, berapa itu? Makanya beli aku aja udah habis. Habis menjalan, itu pun aircost saya waktu itu. Ya. DPD. Waktu saya periode kedua. Nalangin dulu kan? Nalangin dulu. Oh, berarti luar biasa nih kalau gitu. Aircost itu saya habis itu di tahun 2009, 2010, 11, lumsum mulai 2013. Baru mulai lumsum. Itu kira-kira pada saat itu reses saya sekitar 250 juta, 4 kali. Itu setiap reses itu yayasan saya pakai. Itu memberikan hiburan itu. Pertanggungjawabannya. Langsung saya datang, reses, saya kasih hiburan. Datang, reses, kasih hiburan. Itu. Makanya sudah 10 tahun merasakan itu, dan banyak permintaan masyarakat yang belum saya bisa penuhi. Kalau saya puas hanya di titik itu, ya lebih baik saya ke DPD. Tapi kalau misalkan sekarang masyarakat memberikan restu dan dukungan kepada partai untuk memilih kader-kader kami di tingkat kabupaten maupun provinsi maupun DPR RI, kami siap untuk membuat sejarah itu. Dan sejarah ini di seluruh Indonesia baru pertama kali ada seorang calon yang berani buka-bukaan. 2019 kemarin. Habis itu di tahun 2024 bukannya tambah kecil suara saya, di 2024 tambah saya mau obrak-abrik. Karena kepentingan ini bukan kepentingan pribadi saya. Ini kepentingan untuk seluruh masyarakat. Biar mengerti, biar tahu apa itu DPR. Ya, karena ini kan banyak anggapan juga. Ketika anggota DPR, jangankan hanya 1 periode, bahkan yang sudah berkali-kali 4 periode dianggap oleh masyarakat tidak perform atau
Ada pertanyaan apa yang dia berikan, apa yang dia bawa untuk masyarakat Bali. Nah, yang diketahui oleh masyarakat itu hanya itu. Bantuan fisik, bansos, bla 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 bla. Oh, kayak dulu Pak Wayan dulu, mohon maaf Pak Gubernur dulu kan rajanya Wantilan kan, untuk kawan bla 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 bla. Oh, kalau dulu saya tahu Pak Wayan DPR itu beliau sekali reses, itu dananya itu bener-bener di kadernya. Ya. Saya lihat kalau saya melihat orang jujur benar-benar menjalankan, saya bilang apa adanya. Ini kan DPR kan banyak. Ya. Jadi ada yang diterima secara tunai, ada yang diterima yang diberikan kepada masyarakat yang punyanya kementerian ini, program-program kementerian, itu kan lewat proposal itu. Ya. Tapi yang ini nggak proposal nih. Yang tunai-tunai ini nggak proposal. Udahlah, saya mau buka-bukaan kepada masyarakat sekarang mumpung di Bali 1 ini. Ini mungkin mendapatkan berita luar biasa kan. Anggota Dewan, gaji 15 juta, pokok. Tunjangan 45. Itu apakah udah nggak cukup untuk keluarga? Hidup di Jakarta, hidup di daerah. Untuk keperluan misalkan ada masyarakat, misalnya ada sakit gitu, dana taktis itu bisa dipakai. Bahagia nggak hidup? Kalau tanya kepada saya, Pak Kade kalau menjadi anggota DPR, bahagia nggak kehidupan? Kebahagiaan itu kan ada batas. Ya. Kebahagiaan saya cukup, saya bahagia kok. Pertama, masalah gaji. Yang kedua, sakit asuransi VVIP, pejabat negara. Datang ke rumah sakit Sanglah, dokter yang paling hebat sudah mampir. Nggak berani main-main. Anggota DPR. Nggak seperti kelas BPJS gitu ya. Bener. Ya. Apakah sudah tidak dihormati? Berarti masyarakat kelas yang berbeda jadinya. Iya. Bukannya saya yang meminta, tapi negara secara aturan mengatur itu. Kalau boleh saya minta, jangan. Tapi pemerintah nggak boleh. Anda harus mendapatkan pengawalan. Jangan dikawal. Nggak boleh, harus dikawal. Kan begitu. Ya. Itu kan memang aturan dari pemerintah. Ya. Saya sebagai anggota DPD DPR RI mendapatkan asuransi kesehatan VVIP karena pejabat negara. Yang ketiga, pendidikan sekolah anak sampai anak ketiga. Pensiunan. Kalau misalkan setelah jadi dapat pensiunan sesuai dengan berapa periode. Apakah itu tidak puas? Tidak cukup? Coba sekarang tanya kepada senior-senior politik kita yang menjadi anggota DPR pada saat Orde Baru. Beda nggak? Jauh beda. Tapi coba tanya sama beliau, bahagia nggak? Bahagia beliau. Katakan kebahagiaan. Makanya kepuasan seorang anggota dewan itu ada batasnya. Makanya kalau saya ditanya, puas nggak ada? Puas, saya akan nikmati itu. Ya. Saya akan bedakan di mana hak saya, di mana haknya masyarakat. Ini loh haknya masyarakat, ini loh hak saya. Tapi kalau sudah hak saya, tolong dong, jangan diminta karena ini hak saya. Oke. Nah ini dipakai apa? Ini programnya. Ngapain masal 250 juta per desa adat. Oh ini. Saya kemarin dapat buat acara ke keliling-keliling ada KPU Bawaslu. Saya tanya sama Bawaslu, kalau nanti di 2024 saya berkampanye menyebutkan angka begini, apakah saya money politik? Jawabannya Bawaslu, bisa money politik kalau tidak ada datanya. Tapi kalau saya menyampaikan secara gamblang sesuai dengan apa yang ada di DPR, enggak, itu Pak Kadang memberikan informasi. Iya, malah itu kan tadi haknya masyarakat. Haknya itu kan masyarakat. uangnya rakyat gitu. Saya sampaikan kepada KPU, yang namanya manusia, siapapun yang saya ajak berdiskusi seperti ini, semua bilang, silakan Pak Dek. Saya akan dukung dan bersama-sama menabuh genderang peperangan soal ini. Nah, kalau bicara begitu, sebelum itu direalisasikan harus Pak Dek terpilih dulu. Iya. Pertama, dari Bali misalnya kursi DPR RI mencukupi. Kedua, syaratnya secara nasional memang Hanura harus lolos parliamentary threshold. Nah, bagaimana itu menurut Pak Dek? Optimismenya sendiri? Ini kan tingkatan kan masing-masing tingkatan kan. Yang tugasnya DPC apa? Tugasnya DPD apa?
tugasnya DPP apa? Hmm. Tugasnya DPC meloloskan partai ini untuk meloloskan kader-kadernya menjadi DPR kabupaten. Ya. Untuk provinsi, saya meloloskan kader-kader tokoh-tokoh untuk menjadi DPR provinsi. DPP mengumpulkan tokoh-tokoh yang ada di masing-masing provinsi untuk bisa maju ke DPR RI. Nah, untuk mendapatkan kembali ke parlemen, itu kan ada gini nih strateginya. Strategi 1A, strategi 2B, strategi 3C. Nah, itu harus ada itu. Nah, strategi ini kan tidak bisa disampaikan. Apakah ini pakai ilmu magic, ini pakai ilmu merah, ilmu hitam. Ilmu merah apa hitam lah gitu. Ini beda-beda ini. Apa cash and carry gitu. Ya. ini banyak nih strateginya. Jadi lemparan-lemparan ini kita kan sudah pernah pengalaman kemarin. Ya. Kita lolos 16 kursi kita lolos kemarin. 2014 ya? Iya. 2019 kemarin. Kita 16 kursi. Oh. P3 16 kursi juga. Oh, karena tapi nggak lolos parlemen ada gini loh, P3 itu 16 kursi. Hanura juga 16 kursi. Tapi dari 16 kursi ini suaranya P3 ini di atas 4%. Ya, lebih banyak. Lebih banyak. Kan yang itu suara sah nasional, bukan jumlah kursi. Iya. Antara kursi dengan jumlah nominal keseluruhan suara itu tidak bisa berbanding terbalik. Jadi optimis kita. Nah, optimisnya gimana? Saya juga sebagai kader partai kan nggak mungkin lah menyampaikan bahwa partai kita ini partai gini begini. Kita tetap optimis. Orang kita partai sudah pernah bertarung aja. Masa partai yang baru-baru ini dia optimis, kita nggak optimis? Ya, jadi sebenarnya secara track record kan sudah jelas. Tinggal mungkin kemarin di 2019 ada memang hal-hal yang perlu dievaluasi lagi. Termasuk ya mungkin karena ada gejolak ya. Dan sekarang kita tenang. Kita tenang. Kita kemarin kan karena gejolak-gejolak itu juga faktor internal. Nah, sekarang kita posisi lagi tenang. Kita tidak ada yang namanya keributan di partai. Kenapa kita nggak bisa? Karena apa? Karena kekuatan parlemen yang 809 ini kita kuat. Ada partai lain yang anggota dewannya di bawah 100 saja dia optimis. Di survei dia terus 2%. Ya. Di mana salahnya ini? Kita punya 809, surveinya kecil, yang punya di bawah 100, surveinya besar. Nah, sekarang bukan kita tidak percaya dengan survei, tapi dari 809 anggota dewan sebagai peluncur ini, artinya ujung tombak perjuangan, itu berapa sebenarnya kadang-kadang suara yang dia punya. Kalau saya di Bali udah bisa tahu, bisa dibeleng. Si A gini, dia punya suara sekian, tidak pernah berkurang ini sekian. Kita udah bisa hitung. Oh, kita harus mempunyai sekian saksi, semua harus di TPS harus ada. Gitu ya, harus hitung. Bicara peluang untuk Hanura comeback ke Senayan atau lolos ke DPR RI, kemudian jumlah kursi di DPR di tingkat 2 maupun tingkat 1 meningkat. Walaupun partai itu kan sebenarnya adalah sebuah organisasi politik gitu. Tidak bisa identik dengan satu orang. Tapi pada faktanya, pada kebanyakan kan partai itu identik dengan siapa ketumnya. Kalau di tingkat pusat atau di DPP. Kemudian di daerah siapa itu ketua DPD-nya atau ketua DPW. Kalau di partai ada istilah yang berbeda. Hanura sekarang di bawah kepemimpinan komando seorang Pak Kade Aribawa, Lola yang begitu dikenal populer, seorang pelawak. Persepsi publik mungkin bisa berbeda saja, bisa berbeda gitu. Seorang pelawak kok sekarang jadi pimpinan partai. Nah itu mungkin bagaimana Pak Dek menjawab jika ada pihak-pihak yang meragukan kapabilitas seorang Pak Kade Aribawa yang sebenarnya sudah terbukti 2 kali menjadi anggota DPD RI. Itu kan bukan kaleng-kaleng jadinya beliau sebenarnya gitu. Secara politik. Kalau sekarang yang saya lihat sekarang perkembangan zaman ini, karena bumi dalam genggaman, itu banyak orang kamuflase yang tidak berbuat jadi orang dibuat menjadi super dewa. Dipoles gitu ya. Hati-hati masyarakat sekarang. Karena dengan sistem teknologi yang sekarang untuk menjadikan orang menjadi super power, orang menjadi super hebat, itu bisa dimanipulasi dengan teknologi. Kalau dulu tokoh politik
mau membuat berita, dia jumpa pers dulu. Ketemu dengan wartawan, wartawan mencatat beritanya apa yang dia sampaikan. Setelah itu masuk ke meja redaksi, disaring lagi. Setelah disaring lagi dengan benar-benar berita itu sudah tidak ada pelanggaran apa-apa, habis itu keluar berita bertanggung jawab. Jadi apa yang disampaikan oleh politisi, apa yang keluar beritanya besoknya, itu sesuai. Tapi kan sekarang berbeda dengan adanya handphone ini kan. Duduk makan malam dengan menteri, selfie dengan menteri, buat berita sendiri. Mau jadikan apa berita itu terserah orang itu sendiri. Tetapi setelah di-share kepada masyarakat, masyarakat nggak tahu bahwa itu benar. Oh, dia duduk sama menteri, dia memperjuangkan bla bla bla, padahal dia lagi makan malam itu. Padahal bagi-bagi kue gitu ya. Bagi-bagi kue. Tapi siapa yang salah? Yang salah adalah orang politisi ini membohongi masyarakat lewat teknologi. Itu terjadi sekarang. Nah, sekarang Pak Lola, 10 tahun Pak Lola menjadi anggota DPD, kenapa kok jarang sekali ke medsos? Saya paling sampai detik ini saya nggak punya FB. Karena apa? Karena konsep pribadi saya, di dalam diri saya, kalau saya menggunakan politik memakai dunia maya, siap-siap saya akan menjadi Maya Denawa gitu. Maya Denawa ya. Saya akan menjadi raksasa. Ya. Dan raksasa itu pasti akan jahat menjahati daripada umatnya sendiri. Ya. Jadi kalau saya main fair saya lewat media langsung pertunjukan di tiap pertunjukan saya datang saya sampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Apa yang sudah saya perbuat. Dulu Pak, saya jadi anggota DPD yang membawa jembatan kuning di Lembongan 100% saya. Lewat bantuan Pak Tut, Ketua Balai Jalan. Ya. Kebetulan saya pimpinan waktu itu di Komite 2. Itu tol, menolak jembatan Tanjung Benu Serangan dengan solusi tol, saya itu pertama. Apalagi bedah rumah, karena saya bersahabat dengan Menpora. Makanya dulu saya waktu DPD, karena saya tahu di DPD sudah tidak ada anggaran, saya lompat pagar. Terpaksa saya ketemu dengan dirjen-dirjen, keluar saya jalan-jalan. Ya, artinya membangun jaringan persahabatan, melakukan lobby-lobby, walaupun memang itu di luar kewenangan DPD sendiri gitu ya. Lompat pagar saya, lompat pagar, lepas pin. Jangan pakai pin. Kalau pakai pin itu diatur, mumpung di Jakarta. Ya. Habis itu saya ada teman-teman anggota DPR kabupaten datang ke Jakarta nelpon, tolong dong bawa Salak Bali ke Jakarta beberapa gini tuh. Nanti kita ketemu bertamu ke Dirjen dulu kan Dirjen Pendidikan, apa namanya buat sekolah itu kan. Saya ajak itu dari Bangli itu. Saya sana ya namanya kita bertamu ya bawa oleh-oleh salak ya jangan uang lah dibawa ditangkap kita. Ya habis itu di sana kan di sana itu bantuan 1 miliar sama dengan di sini 1 juta. Karena yang dibahas di sana kan triliun. Yeah. Di sini kan miliar, di sana hampir 4.000 7.000 triliun dibahas anggarannya. Nah, oleh sebab itu program-program yang ada di Bali dulu itu cuman saya tidak expose gitu. Saya tidak expose, masyarakat hanya tahu di mana saya pertunjukan di sana saya sampaikan. Jadi kandang-kandang suara saya terkunci-kunci tempat di mana-mana yang saya mengadakan hiburan dan di mana saya menyampaikan tentang apa yang saya perbuat gitu. Jadi di mana kandang suara saya? Aduh, di abi-abiane, di bongkol-bongkol gunung, karena di kota saya nggak pernah menyerang kota, karena hiburan nggak mungkin diterima di sini. Iya, jadi masyarakat lebih kepada. Nah, kalau yang di kota-kota itu udah mulai terkena kontaminasi, kontaminasi daripada bumi dalam genggaman ini, handphone ini. Makanya saya jelaskan kepada masyarakat, jangan sekali-sekali selalu percaya dengan urusan politisi-politisi, berita-berita. Karena apa? Karena situasinya sekarang seperti ini, mau gimana lagi? Jadi kan ada banyak orang, wah saya ini sekarang kalau DPD ya, kalau DPD RI, saya 10 tahun nih. Kalau ada anggota DPD, saya bisa begini, saya bisa. Apalagi lucunya DPD ini dibagi 4, komite 1, 2, 3, 4. Komite 1 membidangi tentang hukum,
Komite 2 membidangi tentang sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Komite 3 membidangi pendidikan kebudayaan, komite dengan hubungan pusat dan daerah pajak. Ada juga orang DPD, dia komite 1 memidang hukum, ngomongnya ke BUMN, mana nyambung ini? Bahkan ada yang jadi polisi India gitu. Wah, Ada masalah udah selesai dia baru datang mengklaim gitu. sekarang di masyarakat ketemu masyarakat masalah tentang PLN gitu, padahal dia di komite Ya. komite 1. Wah, saya akan bisa begini. Habis itu datang ke Jakarta, buat berita. Dia sengaja mungkin nyari orang tokoh PLN atau apa, cekret gitu, Pak. Tapi nggak pernah Ada selesai. istilahnya anggota DPD cekrek upload gitu. Nggak pernah selesai. Makanya kalau saya sekarang, kenapa saya ke DPR RI memakai sistem yang ada di waktu saya di DPD, saya mau buka-bukaan. Tetapi kekurangan saya waktu DPD, saya tidak memakai media sosial. Dan sekarang saya ingin memakai media sosial, menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa saya dekat dengan masyarakat lewat media sosial. Tetapi yang saya sampaikan adalah tidak hoax. Dan saya akan benar-benar melaksanakan apa yang saya sampaikan. Oke. Nah, bicara 2024 tentu konstelasinya akan berbeda juga dengan 2019 karena juga mungkin juga nanti akan ada efek pilpres gitu. 2024 kan juga tidak ada petahana. Kalau kemarin 2019 Hanura juga mengusung Jokowi, kemudian tidak mendapat efeknya Jokowi seperti yang Pak Dek sempat sampaikan. Nah, 2024 kalau mungkin bisa sedikit bocorkan apa mungkin yang bisa menjadi membawa Hanura lah bisa comeback kemudian di daerah bisa meningkat, karena kalau di Bali sendiri misalnya kan kalau tidak salah 2018 Hanura mengusung Pak Gubernur Koster. Jadi ya dengan PDIP mungkin ada hubungan baik selaku partai penguasa gitu. Atau mungkin ya bisalah dikasih barang jalan atau mungkin memang Hanura bisa fight sendiri gitu. Kalau urusan politik kan pasti fight sendiri ya. Nggak mungkin lah partai akan membantu partai lain gitu. Karena kemarin ada statement dari salah satu partai besar juga di Bali, koalisi mereka di pusat akan dilanjutkan ke koalisi legislatif. Saya juga agak lucu juga mendengarnya ini, kok ada koalisi di Pileg ini, gimana ceritanya gitu. Yang namanya pemilihan langsung orang, jangankan ke partai lain, di tempat partainya sendiri juga saling sontok, apalagi ke partai lain. Ya ini ya kan? Ya. Jangankan partai lain, orang di tempat kamarnya sendiri saja dia saling sontok. Di kamar saling dikam gitu ya? Dia saling tikam, apalagi dengan partai lain. Itu saling bom gitu. jadi begini, kalau urusan tentang pilpres, tentang pileg berbarengan itu, sebenarnya saya nggak begitu khawatir tentang pilpres. Pileg dan pilpres ini dampak yang paling terbesar adalah dampak akibat pandemi. Pandemi ya. Apalagi di Bali. Sangat nyungsep sekali ya pariwisata kita, ekonomi. Ekonomi nyungsep, nggak ada pekerjaan. Masyarakat di Bali semuanya sudah lain pola pikirnya kan. Ya. Apakah kita harus mengikuti apa keinginan masyarakat? Nah, inilah kesempatan kita untuk mengisi kekosongan daripada masyarakat, harapan kepada masyarakat memilih orang itu sendiri. Ya. Tidak hanya sebuah materi. Sekarang sudah banyak beredar begitu, baik pilkada maupun pilpres. Saudara-saudara saya yang ada di Nusa Penida, saya kan kuping saya ini kan bukan kuping pejabat. Kuping saya ini kan kuping pelawak, ada di bawah kan. Gani, namun sing ada pipis dia milih apa? Tetap mune-mune andogen. Jen pilih mesti mune gitu. Apalagi dengan keadaan ekonomi yang pada saat lagi berkembang, pandemi. Karena berkembangnya itu Nusa Penida. Nusa Penida pariwisata sebelum pandemi naik daun, kemudian pandemi menghantam, seolah-olah harapan itu sirna. Gitu. Artinya Nusa Penida yang dianggap sebagai telur emasnya Bali ketika pandemi, ya telur emas ini mungkin pecah, tapi pecahnya tidak menjadi ayam gitu. Misalnya pecah ya pecah begitu saja, hilang, ambiar gitu. Ambiar. Dan semua berinvestasi sebesar-besaran kan buat restoran, ternyata langsung stres semua. Dan sekarang udah mulailah. Ini kan merubah pola pikir masyarakat kan. Baik itu berakibat semua ke politik, ke apa itu. Semua. Makanya saya bilang,
Pada saat pandemi tidak ada masyarakat yang senang sama bupatinya, Ya. tidak senang sama gubernurnya, menterinya, presiden. Semua. Karena pandemi, nggak tahu bagaimana caranya. Akhirnya sudah diketahui sekarang bagaimana pemerintah pusat, provinsi untuk membuat program sampai begini. Dan itu pun partai saya akan ambil kekosongan ini. Saya tetap tidak akan menggunakan sesuatu meracuni masyarakat lewat pragmatis ini. Saya akan jelaskan buka-bukaan ini. Ayo, kalau mau silakan. Kalau misalkan nasib saya, garis tangan saya memang tidak dapat di DPR gitu misalkan, berarti dosa saya yang tahu tentang apa itu DPR jadi kesampaian. Daripada saya menyembunyikan, itu dosa, saya juga kena dosa kan. Bukan yang melaksanakan saja, bukan anggota DPR saja yang dosa. Yang melakukan periki-periki itu. Saya juga yang tahu tidak menyampaikan itu persis seperti pesulap merah nih sekarang. Ya, pesulap merah. Ya, yang sama apa? sama Gus Samsudin. Ya. Kan dia tahu tentang bagaimana praktek-praktek nakal. Kalau dia katanya tidak menyampaikan itu, dia akan mendapatkan karma di kehidupan yang akan datang. Saya juga begitu. Sama seperti kalau nggak salah pepatah atau ada game yang sering juga dikutip, kalau orang baik tidak masuk ke politik maka hancurlah dunia ini. Dunia ini. Iya. Jadi memang diperlukan orang-orang baik yang memang berani juga bersuara menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi jangan juga sampai orang baik masuk ke dunia politik menjadi jahat. Gitu. Menjadi jahat. Jangan sampai orangnya baik nanti maksudnya jadi perampok gitu. Benar, kalau saya juga gitu. Pak Kadek, kok Pak Kadek bisa lolos ya jadi anggota DPD? Saya udah main-main. Kalau mau menjadi orang politik, masuk ke dunia parlemen, dia nada harus nanam. Cara nanam durene yang suku yang minimal limang tiban mupu lah. Amon jeung jani kini cara nartabi jadi kita masih mupu dari Pak beli di pinggir jalan. Beli pinggir jalan kadang-kadang busuk ya kan gitu. Kan begitu. Ya. Makanya harus mulai. Makanya saya sering ada generasi sudah sekarang ini lagi contoh nih. Orang kan sekarang, wah ini kita sekarang suaranya milenial. Nah, itu juga. Narasi politik sekarang, karena persentase pemilih di 2024 kan mayoritas generasi milenial. Saya lupa angkanya, tapi mungkin di 50% atau di atasnya. Narasi politik yang berkembang adalah, dan juga branding yang dilakukan oleh partai-partai, mereka seolah-olah membranding dirinya dekat dengan milenial, partai anak muda. Walaupun memang ada selalu satu partai baru yang di 2019 juga ikut pileg, memang dari awal membranding diri sebagai partai anak muda atau partai milenial. Tapi harus partai ini membranding dirinya sebagai partai milenial sangat kencang gitu. Karena tadi ingin merebut suara yang milenial. Padahal kan rumusnya tidak bisa linear begitu. Mungkin ya. Hanura sendiri seperti apa memandang itu? Nah, sekarang saya begini. Saya ingin mengajak dulu mengertikan seorang milenial itu sendiri. Saya ingin mensurvei sekarang milenial ini sekarang. Bosan gak dia sama politik? Jangan sampai di dalam survei dia hitung jumlahnya milenial 10, tapi dia nggak ke TPS karena dia sudah bosan sekali dengan politik. Ya, karena itu kan juga memang anggapan umum yang terjadi bahwa milenial atau anak-anak muda termasuk generasi yang sekarang generasi Z ya, yang memang mereka sudah punya hak untuk memilih, itu dipersepsikan sebagai yang apatis terhadap politik. Walaupun memang secara fakta jumlah mereka besar, tapi kan tantangannya mereka ada yang apatis. Berarti apa yang saya sampaikan dibenarkan. Bahwa generasi milenial kita, generasi Z sekarang sangat apatis dengan politik. Karena melihat secara nyata, udah menjadi tersangka di KPK, bisa senyum-senyum, viral lagi. Habis itu ada orang yang memang melanggar aturan undang-undang ITE tentang pornografi, setelah selesai jadi bintang iklan. Karena kan ini begitu kan pemerintah ini. Ini generasi muda kan dipertontonkan hal seperti itu kan. Nah, belum lagi dengan beredarnya berita-berita hoax yang selama ini beredar, dia terus dicekok ini. Si ini beginilah politik, beginilah masalah sekarang Polri Sambo begini, wah ruwet lagi nih. Dugaan mafia gitu juga itu. Nah, itu
itu tidak bisa langsung milenial itu dibuatkan program A, program B, belum bisa masuk karena ini Hati nuraninya belum terbuka. udah mangkal mungkin ya. Ya. Nah, saya coba sekarang masuk lewat buka-bukaan ini. Hmm. Saya ajak dia sekarang. Ayo, generasi muda, saya punya kesempatan untuk menyampaikan ini. Dan sejarah ini saya tidak bisa saya sendiri yang pakai. Ya. Saya tidak bisa berbuat sendiri. Ayo kita berbuat bersama menceritakan sejarah Ya, ini. karena hari ini, hari besok dan hari yang berikutnya adalah milik mereka. Nah, sekarang begini saya tanya kepada beliau. Beli kadek kan pimpinan partai. Sebenarnya strategi ini akan harus dirahasiakan. Biar tidak orang juga ikut memakai visi misi ini. Saya sangat bersyukur sekali. Partai-partai lain, ayo kita sama-sama buat visi buka-bukaan. Buka-bukaan seperti ini. Apalagi kalau partai penguasa. Apalagi pada puasa kan begitu. Kan ada orang pasti beli juga mikir, kenapa beli kok dibuka strategi politik beli? Ya. Ini bukan strategi politik, ini harus disampaikan kepada seluruh. Menurut saya sepakat apa yang Pak Dek sampaikan tadi itu kan bukan murni strategi politik, tapi sebagai sebuah panggilan tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral. Sebagai sebuah bagian upaya membuat masyarakat kita cerdas, tidak selalu dibohongi tanda kutip gitu. Iya. Dan itu pun tidak hanya harus politisi saja yang bergerak. Semua elemen. Saya juga sampai diskusi kemarin waktu kunjungan ke seluruh Bali itu ke DPC ketemu dengan ketua KPU kan saya bilang tadi ketua Bawaslu saya diskusi kira-kira begini semua pada gini Pak Kadek lanjutkan perjuangan Pak Kadek. Saya bukan Bawaslu, saya bukan KPU, saya akan benar-benar hati nurani saya akan baru pertama kali saya padahal saya dulu ngomong gitu mungkin dia belum mengetahui saya bicara begitu. Saya dulu sempat viral kok. Sampai-sampai ada anggota DPR telepon saya, dibilang saya Pak Kadek jangan dong gitu merendahkan menjatuhkan lembaga negara begini. Enggak. Kalau memang saya salah bicara ucapan saya silakan ada jalur hukum laporkan aja saya siap aja. Kenapa? Mungkin saya kalau dilaporkan tambah viral juga kan gitu. Saya berani apalagi sekarang pimpinan partai. Saya harus berani mengambil sikap kan? Ya. Karena kawan-kawan saya sudah bilang ayo kita buka-bukaan sekarang. Sudah zamannya sekarang tidak perlu ditutup-tutupi. Makanya dibedakan DPR kabupaten itu apa, DPR provinsi bagaimana, DPR RI bagaimana, DPD bagaimana. Itu harus kita sampaikan. Nanti pada saat kampanye kita turun bersama, kita yakinkan kepada masyarakat, khususnya milenial, kita ajak buat sejarah. Kalau kapan lagi kesempatan ini kita bisa peroleh lagi, kalau Mr. Aslong Karir kita sudah berbuat, tetapi jawabannya tidak sesuai dengan harapan, yang penting kita bisa menyampaikan itu kepada masyarakat. Oke. Gitu. Ya, terakhir Pak Dek mungkin sebagai closing juga, apa sebenarnya mimpi terbesar seorang Lola atau Kadek Arimbawe? 2 poin. Pertama menjadi kedua partai, kedua ingin ke DPR RI. Apa mimpi besar Pak Dek? Buka-bukaan. Saya ingin membuat sejarah ini karena saya dari mata sekali dan niskala saya melihat sudah nggak tahan saya lihat di seluruh Indonesia sudah nggak tahan saya lihat. Kata hati seniman saya, generasi muda, saya melihat jika ini terus seperti ini, semua menganggap bahwa ini adalah benar, disambut dengan begitu luar biasa oleh masyarakat, bahwa dia adalah tokoh yang diimpikan, yang diharapkan, tetapi nyatanya seperti itu. Makanya lagi sekali, teman-teman, sebagai wakil rakyat, diberikan amanah kepada rakyat, oleh rakyat, yang mana memang hak yang harus dinikmati, yang memang yang mana hak untuk rakyat, itu harus benar-benar dipisahkan. Dan kalau itu dijalankan, kepuasan batin itu ada. Saya 2 periode menjadi anggota DPD RI, kepuasan batin saya luar biasa. Puas sekali. Dulu saya menjadi anggota DPD, nggak ada yang berani ganggu saya. Kadang-kadang kan ada anggota dewan, hari raya nggak berani tinggal di rumah. Hari raya kunci pintu, di kamar. Itu jelas. Karena apa? Karena diterima orang. Kalau saya itu enggak.
Kalau yang datang itu apalagi pakai tato itu macam-macam begini, saya langsung tutup pintunya. Saya mau dia marah mau gimana, minta uang nggak saya kasih, silakan pergi. Karena kalau saya kasih dia pulang cerita sama makin banyak orang datang. Lebih baik dari awal skrip saya enggak gitu. Tapi kalau yang datang, udah telepon, janjian, perjuru, bendesa adat, mau pengalian dana misalkan, mau ada hiburan, ayo saya ajak duduk. Nah, saya jelaskan, anggarannya ini di mana? Di sini. Nggak perlu lagi persiapan apa, sound system saya bawa, senimannya saya bawa, senimannya terangkat. Karena apa? Karena kue ini, saya kan seorang seniman. Kalau uang saya berikan kepada desa adat, kelompok masyarakat apapun itu, jadi ini seniman nggak dapat dia. Ini uangnya saya kasih seniman, senimannya saya kirim ke sini gitu. Jadi seniman dapat, desanya dapat. Bila perlu di tiket ini, hasil tiketnya dikembalikan lagi, kan begitu sistem saya. Makanya ada nggak orang kampanye dapat uang? Mestinya tidak ngeluarin duit malah. Ngeluarin duit kan? Saya bicara-bicara di parlemen ya, teman-teman anggota DPD. Masa bisa begitu Pak Kades? Saya bisa. Orang berkampanye mengeluarkan uang, saya berkampanye dapat uang. Saya tampil, masyarakat di tiket, hasil tiketnya dikumpulkan, nanti terakhir setelah mau selesai, tokoh adatnya datang naik panggung, saya tanyakan kepada masyarakat, beli tiket, beli berapa? 10.000. Oh ya, ini. Uang tiketnya ini. Nah, uang tiket ini terkumpul, tidak dipergunakan untuk sewa sound system, karena sound system saya udah punya. Tidak dikeluarkan untuk bayar pelawak, karena dari yayasan sudah ada. Untuk penyanyi sudah ada. Ini murni. Nah, jadi masyarakat menghibur dapat, ngibur diri dapat, nonton. Nah, uangnya ini saya serahkan kepada desa adat untuk membangun pura ini. Tepuk tangan semua. Jadi masyarakat nonton dapat, mendana punil dapat. Belum ada yang konsep itu. Saya sudah sering melaksanakan itu. Dan besar-besar dapat. Karena apa? Karena saya populer dunia komedi dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain juga. Dan nggak mungkin juga politisi sebelah tiba-tiba berubah menjadi menjangkar gitu atau bagaimana kan nggak mungkin. Nah, itu tadi Pak jadinya melakukan kebohongan kan begitu. Iya, karena konsep itulah yang saya terus jalani. Saya puas dengan diri. Saya puas. Dulu 2009 saya jadi anggota DPD. Saya ditinggal di mana? Saya kos sebelah utaranya Warma Dewa itu. Selama 5 tahun saya kos. 2 kamar. Wakil rakyat kos ya? Kos ya. Di Jakarta saya kos. Tapi nggak digedor-gedor Pak? Ada yang gedor-gedor gitu? Karena memang saya usir. Kalau memang ada orang minta saya nggak temuin. Saya tahu. Tapi kalau udah janji, udah telepon, saya temuin. Tapi kalau orang mendadak, nggak mau saya. Makanya ngapain juga. Itu cerita yang menarik dari seorang Bapak Kadek Arimbawo ya, atau Lola ya beliau. Terakhir Pak Dek, closing saja. Tadi intinya ingin bongkar-bongkaran menjadi ketua partai ke DPR RI. Pertanyaan saya simpel saja. Takut nggak kalau nanti dimusuhi? Karena kan misalnya Pak Dek terpilih 9 anggota dewan. Hanya 1 yang berani bersuara bongkar-bongkaran, yang 8-nya tidak. Ditambah 4 DPD misalnya, berarti 12. Hanya seorang Kadek Arimbawo yang berani bongkar-bongkaran. Saya kan bongkar-bongkarnya pada saat kampanye kan. Tapi kalau terpilih nggak bongkar-bongkaran. Nah, kan begini. Pada saat kampanye kita bongkar, kan? Kita bongkar, setelah terpilih, kita kan dapat pembuktian kan? Buktikan. Baru saya di media kan? Saya 9 orang loh ini. Kok saya sendiri ya begini? Yang lainnya gimana ya? Kan gitu juga, biar media yang mainkan kan gitu. Jadi kan saya ngomong sama media yang ngomong sama rakyat, kepanjangan tangannya kan. Tadi nggak takut dimusuhi yang lain karena hanya Pak Dek yang berani bersuara. Mungkin saya yang musuhi dia. Bukan dia yang musuhin saya yang musuhi dia. Orang saya kok sendiri aja yang berbuat, kok yang 8 enggak, kan begitu kan, saya musuhi dia. Saya hadapkan dengan rakyat. Kan rakyat yang memilih. Berarti Pak Dek berada bersama rakyat lah. Bersama rakyat, orang dia yang milih kok. Makanya kan saya kan nggak mungkin 1 orang milih 9 orang. Berarti kan saya punya segmen tersendiri.
Kan itu pemilihnya Hanura. Nah, Ada pemilihnya partai B itu misalkan punya segmen tersendiri. Saya kan ngomong sama gini saya. Oke, yang milih saya ini loh, janji saya dulu, ini saya buat, ini saya buat, ini saya buat, ini saya. Habis itu kan misalkan di tempat itu ada pemilih, ih, kok ya saya milih ini kok gini. kok beda? Ya, coba tanyakan sama beliau kan gitu kan. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang gitu. Jangan tanyakan kepada saya kan gitu. Ini loh, ini konsepnya ini uangnya sekian. Saya pakai ngapain misalnya saya bisa punya konsep gitu. 250 juta itu ngapain masal. Itu bisa dijadikan dana abadi. Misalnya kan satu, saya bilang begini, jangan dihabiskan dana ini. Buatin program misalkan ngaben masa 5 tahun. Habis itu berapa kakak di sini? Oh, Pak Kade ada 500 kakak. Ya keluarin uang pada sama-sama 500.000 kayak dicicil selama 5 bulan 500.000 kali 500 5 kali 5 250 juta. 250 juta saya tambah 250 juta taruh di perbankan. Setiap 5 tahun ambil bunganya. Pakai ngambil itu jadi dana abadi terus bergulir begitu. Kenapa? Karena kita sekarang generasi muda kita ini terasa berat untuk menopang daripada adat dan budaya kita. Iya, itu mungkin menjadi keresahan saya juga, Pak Dek. Kalau kita boleh curhat, Pak Dek? Ya. Kalau kita bicara kemarin saya menarik di podcast di Bali Sadu juga disinggung oleh saya sebut saja Ketua Stimik Primakara Pak Pade Artana. Beliau mengatakan produk berdasarkan data ya, produktivitas masyarakat Bali ini lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Saya berpikir, nggak tahu, ini mungkin bisa jadi pro kontra juga. Karena saya berpikir begini, saya sama dengan pada pemikirannya. Kita membawa beban melestarikan seni adat budaya dibandingkan orang lain yang saya bilang bukan orang Bali ya, yang mungkin tidak punya beban membawa beban seni adat budaya atau membawa beban harus membanjar atau harus mendesa dan sebagainya. Ini kan kita berlari dengan garis start yang sama menuju garis finish yang sama tapi dengan beban yang berbeda. Kalau saya cara berpikirnya beda. Semua yang saya lakukan ini saya tidak anggap beban. Ada suatu resiko tanggungan sebagai masyarakat Bali untuk melestarikan adat dan budaya. Tetapi kita harus berpikir, kalau memang dalam perasaan kita bebannya di mana? Oh, bebannya kita itu dalam hal upacara. Kita mengeluarkan dana sebagian besar. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan beban itu? Dulu kita terkenal dengan ngaben gitu kan, ngaben diri. Nah sekarang bagaimana caranya? Konsep ngaben massal. Bila perlu satu kecamatan, bila perlu satu kabupaten. Jadi berbagi beban lah jadinya. Berbagi beban. Ada juga bahasa. Saya soroh kini. Saya soroh pandai. Tidak boleh ikut saya ngaben soroh massal. kini. Saya soroh kini. Sampai saya bilang, carikan saya sastranya. Apakah ada orang perbedaan lahir? Orang sama. Lahir melalung, mulai melalung. Berupa div sinar kembali ke desanya. Sama, tidak ada perbedaan. Kalau konsep itu kita tanamkan kepada generasi muda kita sama, berarti kita kan bisa membuat suatu upacara yang bisa bersama-sama. Ngaben massal, metatah massal, mepetik massal. Saya di desa saya sekarang ngaben, metata, mepetik gratis 0%. Tidak ada sama sekali membayar. Tidak lagi ada tatakan api buat gini banyak. Cukup satu, jak mekejang. Tidak boleh ada mebat di rumah-rumah, harus di balai masyarakat semua. Metatah massal. Dana abadi kita punya. Ya. Itu juga sebenarnya menjadi kunci ya. Iya, makanya kalau sekarang berpikir tentang beban, ya kita pasti akan meninggalkan daripada tradisi tadi. Tradisi tadi. Ya. Nah, kalau kita meninggalkan tradisi tadi, kita juga akan ditinggalkan oleh wisatawan-wisatawan itu. Nah, untuk tetap mempertahankan wisatawan itu datang ke Bali, kita harus pertahankan dong ini. Ya. Karena yang dicari adalah itu. Nah, untuk meminimalkan daripada beban yang kita rasakan, makanya saya dulu 2 periode keliling ke masyarakat itu saya ngomong itu. Saya ngomong itu, ngaben masalan kini. Oh, Pak Lola ternidang ngaben masal deki, kenapa? Oh, nak deki mentan soro. Takunin soro kini. Oh, tingkat-tingkat tunggusin kaje kangen ke katanya. Ya.
Kalau sudah dari awal sudah ada perbedaan, apapun yang dibuat kan nggak bisa. Tetapi kalau dari awal di rumah saya, soroh apa itu, Perdewada ini jadi satu. Karena dari awal sudah dikasih pengertian bahwa kita ini lahir sama dengan kembali ke beliau pun sama sesuai dengan karmanya masing-masing. Yang membedakan tadi adalah karma kita. Karma kita masing-masing. Bukan karena dia latar belakang apa, kan bukan itu. Nah, sekarang contoh. Kalau misalkan yang di biaya besar bagi umat, ngaben ya. Habis itu metata. Nah, itu mepetik. Coba kabupaten membuat program ngaben masal Kabupaten Klungkung, ngaben masal Kabupaten Gianyar, kalau nggak kabupaten kecamatan lah. Jadi ketok APBD, tak gratis semua. Nah, kenapa sekarang? Nah, sekarang bilang, mohon maaf, ngaben dibilang berat, ngaben masal. Kuda bayar per sawa. Kan gitu, 3 juta. Tapi kremasi yang bayar 15 juta dibilang murah. Jadi yang mana nih yang benar? Apakah yang murah atau kok yang gampang? Yang gampang. Saya baru saja habis ngaben masal juga di Desa Adat Besakeh, di Karangasem. Itu saya rasa memang sangat luar biasa lah, kita terbantu gitu, sangat terbantu. Walaupun memang ada yang kita bayar, tapi jauh lah nominalnya. Sangat ya bagi kita sangat murah lah. Ada ngaben masal di Besakeh baru bulan. Setiap 5 tahun sekali? Rutin ya, ada rutin. Setiap 5 tahun sekali? Bisa lebih, bisa kurang. Nah, kalau sudah dirutinkan setiap 5 tahun sekali, berarti sistem keuangannya dirubah. Karena ada sistem orang mencari uang, uang mencari uang, barang mencari uang. Kalau orang mencari uang, orang kerja dapat upah, orang mencari uang. Kalau barang mencari uang dalam bentuk saham. Kalau uang mencari uang, uang dikumpulkan, taruh di perbankan. Itu dia kerja sendiri tuh, dapat bunga berbunga. Kalah manusia tuh dengan hasilnya uang itu bekerja. Apalagi kalau saya ya 820 kakak dulu di Desa Tangkas di Kelungkung, tak kena 1 juta. Padahal saya suruh 100.000, 1 juta, 820 juta dipakai di LPD. LPD menjalankan itu simpan pinjamnya, itu bunganya saja sudah hampir 400 juta. Tapi ngaben masal kan perlu cuma uang 300 juta, 350. Sisanya itu dikembali ke pokok. Siapa yang nganten ini nikah lagi kena 1 juta terus. Dana abadi. Ya, luar biasa. Itu memang menjadi perhatian kita. Ternyata Pak Lola ini banyak hal yang memang bisa beliau berikan pemahaman untuk kita. Karena saya mikirnya seniman pasti selengean gitu, atau pelawak selengean. Ternyata beliau juga ada isinya lah. Apa istilahnya kalau sekarang dibilang apa berbobot atau bibit bobotnya juga sudah teruji lah. Karena sampai program yang saya bilang itu ngaben masal itu jangan saya kasih uang langsung habis, saya bilang gitu. Bagaimana caranya saya memberikan uang ini bisa berlanjut? Caranya ya ini, timpuin. Kan yang namanya ngaben itu kan utang terakhir kepada orang tua. Nah, kalau utang, masa yang bayarin saya? Sedikit tidaknya timpuin dong. Nah, kudu pada nimpuin jadi. Nah, timpuin yang padanya 1 juta aja mau kejang. Amun sing idang maya cepokan, cicil 10 bulan, satu-satu setiap bulan, trade kumpulan dan yang bersih, taruh dia di bank. Nanti setelah taruh di bank, itu lagi 5 tahun, ambil bunganya saja sudah bisa. Nanti kan nih, pokoknya tetap ini. Tinggal ambil bunganya saja untuk pakai kegiatan. Jadi selamanya ini kita bisa. Tapi kalau sekarang bunganya saja melebihi, taruh di pokok lagi. Terus makin besar dia, makin besar. Bunganya juga makin besar. Jadi program-program yang lain juga bisa diambil. Ya, sepakat Pak. Ini mungkin bisa menjadi pemikiran kita juga untuk kita bersama. Terima kasih Pak Dek, Pak Kade Ari Paul. Lola, saya juga ngefans dengan beliau waktu beliau masih pas terkenalnya saya masih SMP waktu itu. Jadi saya sering nonton beliau di TV waktu kan ada drama Gong, waktu era drama Gong juga saya sering nonton. Memang kalau penggemar saya umur sekali, kalau kecil-kecil sekarang kalau yang tahu. Ya, terima kasih Pak Dek Lola. Kita berharap juga Hanura sesuai dengan nama partainya Hati Nurani Rakyat bisa mengetuk hati nurani kita, hati nurani rakyat juga. Nanti di 2024 kita pilih pemimpin kita, calon wakil rakyat kita yang memang benar bekerja dengan hatinya dan memberikan hatinya untuk masyarakat,
dan tadi ya berani menyuarakan apa yang sebenarnya. Karena saya juga punya tagline sekarang, mudah-mudahan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kabupaten, untuk provinsi yang mau maju menjadi anggota legislatif, kita punya tagline maju bersama Hanura. Artinya mari bersama-sama partai Hanura untuk menyalurkan aspirasinya di tingkat kabupaten, provinsi maupun yang mau ke DPR RI. Oke, kita doakan dan juga poinnya kita doakan Hanura bisa comeback di DPR RI. Astungkara. Ya, terima kasih Pak Dek. Dan minimal dari Bali Pak Kadek Lola agar Astungkara, bisa Astungkara. ada yang bongkar-bongkaran katanya. Kalau ada partai sebelah bilang bikin gaduh Senayan, ini Pak Kadek akan bongkar-bongkaran dari Senayan gitu. Bongkar-bongkaran. Oke, terima kasih. Sekian dari kami di Bali 1. Sukses Pak Dek. Nggih. Kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Om Santi. Om. Sukses. Terima kasih. Mantap, Pak. Ya.